I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suci dengan NIM 1101223226. Di sini aku sebagai CAS Riset Sistem Komputer. Nah, di sini aku akan mempresentasikan modul channel coding. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, untuk pengertiannya yaitu channel coding itu adalah pengodean yang bertujuan agar transmisi informasi menjadi lebih handal atau bernya akan menjadi sekecil mungkin. Nah, jika pada source coding, batas CPA-nya adalah entropi. Nah, maka pada channel coding ini, batas pencapaiannya adalah kapasitas kanal. Secara teknis, channel coding dilakukan dengan penambahan bit-bit redundant pada deretan bit informasi atau message. Nah, di sisi pengirim dengan algoritma tertentu, kemudian di penerima dengan memanfaatkan bit-bit redundant ini, juga informasi dilakukan deteksi atau koreksi pada bit-bit informasi yang error. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang sistem blok komunikasinya. Nah, untuk sistem blok komunikasinya yaitu sumber informasi menggunakan analog atau digital ke source coding, habis itu ke channel coding dengan simbol digital modulator, dengan baseband atau backpass ke channel noise, dengan ke demulator simbol digital dan ke channel decoding, source coding, dan tujuan informasinya yang terakhir. Nah, untuk jenis-jenis channel coding itu ada dua. Yang pertama error detection dan error correction. Nah, untuk perbedaan jenisnya itu, yang pertama error detection itu, pada error detection coding yaitu sistem penerima hanya pendeteksi apakah terjadi error, yaitu adanya bit yang salah. Jika ya, maka penerima akan meminta pengirim untuk mengirim ulang suatu blok atau paket data retransmisi. Contohnya error pada direction codes, parity checking, longitudinal redundancy check atau LRC. Nah, untuk yang kedua itu error correction. Pada error correction coding ini, penerima dengan algoritma decoding tertentu melakukan sendiri koneksi error bila ada bit yang salah. Contohnya pada error connect, Hamis connect, dan slip connect. Nah, untuk yang kelima, output dari sistem blok komunikasinya seperti apa? Nah, di sini aku akan menjelaskan output dari sistem blok komunikasinya. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sinyal atau data yang ingin ditransmisikan oleh sumber-sumber. Dan yang kedua, source coding. Nah, untuk yang output dari sistem blok komunikasinya itu, yang pertama informasi, sistem informasi yang sudah aku jelaskan tadi, dan selanjutnya yang kedua source coding, yaitu data yang telah dikompresi. Nah, yang ketiga itu channel encoder, data yang telah diubah untuk meningkatkan keandalan transmisi. Nah, untuk selanjutnya itu modulator, sinyal yang telah dimodulasi. Nah, buat kanalnya itu adalah sinyal yang mengalami gangguan atau distorsi selama transmisi melalui saluran. Nah, demulatornya itu sinyal yang telah diubah dari bentuk modulasi menjadi bentuk sesuai dengan sinyal aslinya. Nah, yang channel decodernya itu channel yang telah dikode untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Nah, untuk tujuannya itu informasi yang diterima oleh penerima. Nah, untuk tujuannya yaitu informasi yang diterima oleh penerima merupakan data asli yang dikirimkan oleh sumbernya. Nah, aku tambahin sedikit untuk tambahannya, yaitu yang aku simpulkan
untuk channel coding ini adalah untuk mengirim suatu informasi dari pengirim ke pengirim. Dilakukan beberapa proses terhadap informasi tersebut. Salah satunya adalah proses channel coding. Tahapan channel coding dalam sistem transmisi itu dilihat dari diagram blok sistemnya sebagai sumber informasi ke set encoder, ke channel encoder, modulator, ke kanal, habis itu ke demulator, ke channel decoder, source decoder, dan tujuannya. Nah, fungsi dari channel coding ini adalah informasi atau data digital dari error yang mungkin terjadi selama transmisi dengan cara menambahkan bit, redundansi atau tambahan ke dalam data yang dikirimkan. Channel kode ini yang digunakan untuk mendeteksi error disebut dengan error decoding code. Sedangkan yang juga mampu untuk mengkoreksi kesalahan disebut dengan error correction code. Nah, menurut Senen yang aku cari-cari informasi dari yang lain, error yang terjadi akibat induksi kanal ataupun media penyimpanan yang bersifat noise dapat ditekan mencapai level tertentu tanpa mengorbankan rate transmisi informasi atau rate penyimpan dengan menerapkan suatu mekanisme pengodean pada informasi. Teori Shannon ini dapat dipresentasikan dalam formula di mana C adalah kapasitas kanal, B adalah bandwidth atau transmisi dengan Hz, dan P adalah sinyal yang diterima oleh watt, dan Nu adalah single noise pada power density atau watt atau Hz. Daya yang diterima oleh resolution adalah sebesar P sama dengan EBRB atau 1/2, di mana EB adalah energi rata-rata tiap bit pada RB adalah bit rate transmisi. Dengan mendistribusi persamaan 2 ke persamaan 1, maka didapatkan C per B sama dengan log 2 dalam kurung 1 ditambah EBRB atau No B, di mana C per B adalah efisien. Nah, untuk sambungannya di mana C per B adalah efisien bandwidth. Nah, tujuan dari teknik error deteksi dan koreksi ini adalah memperbaiki informasi sistem transmisi data digital dengan menambahkan bit redundansi ke data yang akan dikirim, akan meningkatkan rate transmisi, atau dengan kata lain menambahkan bandwidth-nya yang dibutuhkan dari data rate dari data asli diinginkan tetap. Hal ini berarti akan mengurangi efisien bandwidth-nya ini jika kondisi SNR yang diinginkan tetap tinggi, tetapi dengan channel coding akan dihasilkan BR atau bit error rate yang baik pada kondisi SNR yang rendah. Inilah yang menjelaskan teori Shannon, yaitu bagaimana cara memperbaiki error tanpa mengorbankan bit rate-nya, yaitu dengan bekerja pada SNR yang cukup rendah tetapi BR-nya yang dihasilkan tetap baik atau kecil. Nah, channel coding ini beroperasi pada data digital dengan mengkodekan sumber informasi ke dalam urutan kode ditransmisi melalui kanal. Ada 2 tipe dasarnya channel coding, yaitu black code dan convolutional code. Hal ini berarti akan mengurangi efisien bandwidth-nya ini jika kondisi SNR yang diinginkan tetap tinggi, tetapi dengan channel coding akan dihasilkan BR atau bit error rate yang baik pada kondisi SNR yang rendah. Inilah yang menjelaskan teori Shannon, yaitu bagaimana cara memperbaiki error tanpa mengorbankan bit rate-nya, yaitu dengan bekerja pada SNR yang cukup rendah tetapi BR-nya yang dihasilkan tetap baik atau kecil. Nah, channel coding ini beroperasi pada data digital dengan mengkodekan sumber informasi ke dalam urutan kode ditransmisi melalui kanal. Ada 2 tipe dasarnya channel coding, yaitu black code dan convolutional code.